Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih pelaku pencurian motor di Kota Palembang ditangkap polisi. Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri ditangkap anggota Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima 8 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah Sumatera Selatan. Herman Deru, calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, meresmikan posko tim relawan di Kecamatan Sukarami, Palembang. Melalui posko tersebut, dirinya menargetkan suara sebanyak 70% untuk kemenangannya Herman Ujang di Pilkada mendatang. Posko pemenangan calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru didirikan di daerah Kelurahan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Posko dengan nama Forum Islam Se-Indonesia menargetkan 70% suara untuk memenangkan pasangan Herman Deru dan Cik Juang di Pilkada 2024. Deru menyatakan cukup senang dengan mendapat dukungan dari masyarakat dan relawan dari seluruh kalangan. Target kita menang. Nah, kalau angka tentu kita sedang mengadakan survei kembali pada saat setelah ditetapkan. Tapi kalau kemarin kita masih di angka 70%. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terwujud. Posko ini diisi oleh 451 relawan dari belasan kelurahan dan calon gubernur petana ini mengharapkan melalui posko relawan ini, tim dapat mengumpulkan suara dengan sisa waktu kurang dari 50 hari lagi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sementara itu, calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam kampanyenya di Muara Enim berjanji akan mengembalikan program sekolah dan berobat gratis bagi masyarakat Sumatera Selatan. Program tersebut dianggap hilang di zaman kepemimpinan Herman Deru, meski ia sebagai wakilnya. Mawardi Yahya, calon gubernur nomor urut 3, berkampanye menyapa para pendukung dan simpatisan di Desa Putat, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Pria yang akrab disapa Wak Uban ini memaparkan sejumlah program prioritas apabila terpilih menjadi gubernur Sumatera Selatan pada periode 2025-2030 nanti. Salah satu program yang akan dijalankan adalah melanjutkan program sekolah dan berobat gratis yang sempat dianggap hilang. Selain itu juga, ia berjanji akan melanjutkan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang sempat mandek karena terkendala korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alek Nurdin. Pengobatan gratis kita kembalikan. Perhatian terhadap P3N kita kembalikan. Bantuan pondok kita kembalikan. Ini Pak. Ini. Termasuk program-program lain, baik yaitu pembangunan Bapak Ibu sekalian, kawasan ekonomi khusus untuk dilanjutkan. Sempat menjabat wakil gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya maju sebagai calon gubernur Sumsel dalam Pilkada 2024 ini dengan melawan Herman Deru yang juga mantan pasangannya pada periode yang lalu. Ardian Saputra melaporkan dari Muara Enim. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Martapura akan mempersiapkan 1 TPS khusus saat pencoblosan Pilkada Serentak 2024 mendatang. TPS khusus ini diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak bisa menggunakan hak pilih di tempatnya terdaftar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mendirikan tempat pemungutan suara khusus di dalam lapas kelas 2 Martapura. TPS khusus ini akan digunakan bagi warga binaan yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap namun tidak bisa memilih di tempat asalnya. Sedikitnya 371 warga binaan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 mendatang.
Meski jumlah DPT telah ditetapkan oleh KPU Oku Timur, namun pihak lapas tetap akan melakukan verifikasi lebih lanjut sampai H-7 menjelang hari pencoblosan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi jumlah pemilih yang ada di dalam lapas. Dari lapas kelas 2B Martapura untuk DPT warga binaan sekitar 371 orang. Sudah disahkan oleh KPU, Pak? Alhamdulillah sudah. Dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, untuk TPS khusus minimal harus ada 100 pemilih pindahan yang terdata dan dapat dibuktikan dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Baik KPU maupun pihak lapas diharapkan dapat melaksanakan pilkada serentak tahun 2024 dengan berjalan lancar, aman, dan tetap menjaga integritas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Kemering Ulu Timur. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima 8 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah Sumatera Selatan. Laporan ini nantinya akan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel kesiagaan Bawaslu jelang gelaran Pilkada 2024 mendatang. Apel kesiapsiagaan Bawaslu yang dilakukan di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, ini dilakukan pada Selasa pagi dan dihadiri oleh seluruh Bawaslu daerah. Terkait adanya pelanggaran pemilu, hingga hari ini Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima sedikitnya 8 laporan dugaan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur. Saat ini, tim Bawaslu masih melakukan pemeriksaan dan meneliti dugaan pelanggaran tersebut sebelum nantinya menentukan sikap. Iya, jadi laporan sudah ada beberapa yang langsung, kalau untuk gubernur itu laporannya ke provinsi, dan untuk kabupaten kota itu kabupaten kota yang menerima dan menindaklanjuti laporan. Karena undang-undang mengaturnya demikian, untuk provinsi ada 8 laporan kalau tidak salah yang sudah masuk ke Bawaslu provinsi. Dan itu. Sementara untuk pelanggaran pada pemilu kepala daerah tingkat wali kota dan bupati ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu masing-masing daerah. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri ditangkap Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan, pelaku diketahui memiliki 2.000 lebih video asusila menyimpang. Pemuda berinisial IV ditangkap anggota Subdit 5 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan di kediamannya di daerah Kabupaten Pali. IV diamankan karena melakukan 8 kali pelecehan seksual terhadap AFM, bocah laki-laki 8 tahun yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak 2021 hingga 2023 tahun lalu. Kasus ini terungkap oleh Lembaga Perlindungan Anak Amerika Serikat atau National Center for Missing and Exploited Children yang menemukan foto dan video asusila pelaku di aplikasi pesan Telegram. Pesan tersebut kemudian diteruskan ke Barreskrim Polri hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Setelah diamankan, polisi menemukan sedikitnya 2.000 koleksi video porno terhadap anak yang disimpan pelaku di ruang penyimpanan digital milik pelaku. Modus operandinya ini, pelaku ini membuat foto dan video sebanyak 8 kali yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri. 8 kali ini dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Dan kemudian hasil dari video tersebut dia share, dia bagikan ke dalam grup Telegram. Kemudian grup Telegram itu sendiri pun ada beranggotakan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit ponsel yang digunakan pelaku untuk merekam. IV dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.
Sepasang kekasih pelaku pencurian motor di Kota Palembang ditangkap polisi. Dalam proses penangkapannya, pelaku pria sempat terlibat baku tembak dengan polisi. Kau duduk, baju kau buka. Terpojok dan ditembak, Ade Oyang Juniko alias Oyang, pelaku pencurian motor ini menyerah. Ia tak bisa berkutik lagi karena kakinya terkena peluru polisi. Ade melawan dan terlibat baku tembak dengan anggota Satreskrim Polrestabes Palembang saat hendak ditangkap di kawasan Lorong Semeru, seberang Ulu 1 Kota Palembang. Sepucuk senjata rakitan diamankan dari lokasi Ade tertangkap. Hasil pengembangan kasus, polisi juga menangkap Vivi Nadalia, wanita yang ikut aksi pencurian motor ini. Vivi tak lain adalah kekasih Ade yang selalu ikut dalam setiap aksi pencurian. Terakhir mereka melakukan aksi di kawasan Jalan Kiai Haji Azhari, seberang Ulu 2 Palembang. Berdasarkan catatan polisi, keduanya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 kali di Kota Palembang. Tersangka tersebut dan setelah kita kembangkan ternyata tersangka sudah melakukan tindak pidana di 5 TKP. Di 5 TKP di wilayah Polrestabes Palembang dengan durasi antara bulan Juli hingga bulan Oktober ini. Terbongkarnya kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan sepasang kekasih ini terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV di beberapa lokasi tempat keduanya beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli ini pun harus mendekam di tahanan Mapolrestabes Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.